Shalom, shalom, shalom untuk semua warga Halo, selamat pagi Abuna. Selamat pagi Abuni. Shalom Abuna. Shalom, Tuhan shalom. berkati. Shalom Salam, Bapak Ibu selamat pagi semua. Abuna. Shalom Oma Leli. Bapak Pagi, Leli, selamat salam. pagi. Ibu Sinai, Selamat pagi juga salam. Pak Matani. Tuhan Oh, berkati. Pagi Pak Abuna, Abuni pagi. Pagi Leng. Shalom, Pagi, Abuna, Pagi Abu, dong. Bapak Ibu Shalom Bu semua. Bihu. Ya, Bapak shalom Leli. semua ibu-ibu. oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Shalom Abuna. Lambaian tangannya shalom juga. Mana lambaian tangannya semuanya? Wah, dahsyat luar biasa ya cara Tuhan mempersatukan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya BW selalu menghiasi kehidupan Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang indah boleh dikerjakan dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi partner Tuhan yang solid. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu salah satu Pagi, Abuna. boleh nggak? Woi, merah. Pagi, Bu Leli. Oke. Baik Bu Bapak Ibu. Tensi, Pak Yesus, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Yuk, kita langsung cus ya. Kita mulai dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bu Sinai, pagi. Pagi juga, Bu Lingga. Iya. Baik. Bu Beho, selamat pagi. Iya, kita doa ya. Baik. Iya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang sangat baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau jadikan keluarga besar BW ini sebagai penghias kehidupan kami, tidak hanya setiap pagi namun setiap hari. Sehingga langkah kehidupan kami selalu diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Mulai dari orang-orang terdekat kami sampai kepada orang-orang yang kami temui hari lepas hari. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, bicara mengenai penghias kehidupan. Nah, pagi hari ini kita akan hiasi dengan pujian penyembahan yang tentunya akan menjadi berkat bagi kita semua dan juga menyenangkan hati Bapa di sorga. Ya, ini pujiannya ya Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur punya Allah yang baik, saudara. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang sepakat katakan amin. Amin. Tepuk tangan yuk untuk Tuhan kita yang mana jempolnya Bapak Ibu. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kasih tos buat saudara-saudari kita. Puji Tuhan ya. Ya, taruh tangan di dada. Saya tidak boleh lupa. Ya, itu dia ya, supaya kita lepas dari penyakit manusia yang mudah lupa. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, tapi Bunda percaya bahwa dengan hadirnya BW kita dididik setiap pagi bangun pagi. Ini mendidik kita supaya kita tidak lupa bahwa kita memiliki Allah yang begitu baik buat kita. Jadi tidak cukup dengan kita hidup ya yang penting baik-baik sajalah, nggak cukup ya. Kita harus bisa memberi yang terbaik bahkan ya. Dengan Bapak Ibu dan juga anak-anak menginvestasikan waktu dan tenaga bangun pagi memang tidak mudah, tetapi diberkatilah setiap orang mencari wajah Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu yang terkasih ya? Firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu ya. Jadi kalau kita mendapat bonus-bonus ya, kita mendapat bonus-bonus, kita bisa bilang sama, kalau ditanya, wah hebat ya sekarang. Kan biasanya orang-orang kalau ketemu kita gitu ya, waduh dia jadi bos sekarang, bagi-bagi dong proyeknya. Nah, kita kasih tahu proyeknya, yaitu apa? Kalau kita punya proyek nih, apa tuh proyeknya? Bangun setiap jam 4:30 pagi, kalau perlu jam 4 pagi. Waduh, kerja di mana tuh? Cuma buka laptop sama buka handphone, mandi, cuci muka, ya siapin diri apa? Ikut proyek BW, proyeknya Tuhan. Amin. Iya, kita percaya Bapak Ibu, tidak ada sia-sia pencarian wajah Tuhan kita di pagi hari, ya. Dan juga anakku yang terkasih, pengetahuan firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari peristiwa di Rehabeam, seperti yang Abuna sampaikan kemarin, bahwa hari ini ada sesuatu yang kita pelajari menyambung dari yang kemarin ya Bapak Ibu. Terbukti bahwa Tuhan itu ternyata baiknya tuh banget ya. Sampai-sampai dia kasih tahu ya
Tuhan kasih tahu kepada Rehabeam, kamu gak usah pergi. Kalau pergi kamu mati konyol, ibaratnya begitu ya. Nah sekarang kita lihat kelanjutannya. Yuk siapkan Alkitab, siapkan buku catatan kalau memang yang hobi mencatat. Karena ikut BW tidak akan lengkap rasanya tanpa buku catatan dan Alkitab. Oke. Kita akan baca 2 Tawarikh pasal 11 ya. 2 Tawarikh pasal 11 namun mulai dari ayat yang kelima. Raja Rehabeam pengokohan kerajaan keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-Zur, Soko, Adulam, Gad, Maresh, Zif, Adoraim, Lachis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahnya Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeush, Semaria dan Zaham. Sesudah Mahalat ia mengambil Ma'akha anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza dan Selomit. Rehabeam mencintai Ma'akha anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Ma'akha sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak terkasih, di sini ada hal yang harus jadi pembelajaran, ya. Apa? Di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-14 dan 15, ya. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya, ya. Intervensi orang-orang dekat kadang-kadang membuat kebiasaan baik berubah, dan juga ketidakhadiran orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita perhatikan di sini? Rehabeam memperkuat kerajaan Yehuda setelah terpecah. Itu kenyataan pahit yang harus dialami oleh Rehabeam. 3 tahun dia mengikuti jejak menggunakan hikmat Daud dan juga Salomo. Maksudnya panduan-panduan apa yang sudah dilakukan dengan hal yang baik yang mengandalkan hikmat Tuhan, ya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian terkasih, kita bisa melihat tetap
ada kejatuhan, yaitu jatuh di dalam dosa. Apa dosanya? Salah satunya adalah ini, ya. Keterlibatan dan juga intervensi dari orang-orang pergaulan di sekitar kanan kiri kita itu bisa berpotensi membuat kita menjadi orang yang berpaling dari Tuhan, lalu mengarahkan diri kepada hal-hal di luar daripada Tuhan. Contoh praktisnya apa, Abuna? 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Tapi ini sih Abuna sudah hafal ya, karena ini remak banget buat kehidupan Abuna pribadi. Tapi nggak ada salahnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, satu kalimat tidak panjang, ya anak-anakku, tidak panjang, tetapi ini memuat satu makna yang dalam dan sangat penting, ya. Ternyata kalau kita bergaul itu buruk, itu bisa memberikan dampak yang negatif secara nyata. Jadi kalau misalnya pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, saya percaya kalau kita punya kebiasaan yang baik bisa mencegah pergaulan yang buruk. Setuju, katakan amin. Makanya penting sekali kita sebagai orang tua mendisiplinkan diri untuk datang kepada Tuhan setiap pagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penting kita sebagai para pekerja sebelum bekerja kita berdoa dulu. Sebagai anak-anak kalau mau berangkat sekolah wajib untuk pamit sama orang tua, ya. Salim, cium tangannya, lalu kemudian orang tua mendoakannya dan melepaskan shalom atau damai sejahtera buat anak-anak mereka. Dan ketika mereka sekolah, anak-anak wajib untuk apa? Berdoa dulu. Ya, jangan di rumah menjadi anak yang kayaknya alim, ya, tidak ada masalah. Begitu sampai di sekolah ketemu sama circle-nya yang di sekolah langsung berubah lagi. Udah kayak bunglon gitu. Ya, warnanya di rumah beda, di sekolah beda. Demikian juga kita sebagai orang dewasa, jangan di kantor beda, di rumah beda, di gereja juga beda. Ya. Karena pada akhirnya yang lebih condong pasti adalah kejahatannya. Apakah karena kebenaran itu lemah? Bukan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, roh itu dahsyat. Penurut itu adalah sebuah kekuatan yang dahsyat loh. Karena tidak semua orang, tidak semua dimensi bisa menerapkan kata turut, ya. Mengikuti, itu artinya menurut itu mengikuti dengan tunduk dan taat. Tapi daging ini lemah, ya. Nah, kelemahan di semua orang ada. Orang benar ada kelemahannya, orang salah apalagi. Orang yang dekat sama Tuhan juga bisa lemah, orang yang jauh apalagi. Tetapi menurut itu hanya ada di dalam diri orang-orang yang memiliki kapasitas dan juga visi dalam kehidupan dia. Sama, menurut itu menuruti hal yang buruk pun bisa jadi buruk gitu. Jadi sebelah kekuatan sama seperti free will, kehendak bebas. Kalau kita menggunakan kehendak bebas kita dengan benar, kita bisa eksplorasi semua potensi dalam kehidupan kita, termasuk potensi ilahi kita. Tapi kalau kehendak bebas kita lakukan atau kita gunakan dengan cara yang salah, ya kita akan makin hancur kehidupannya. Karena kita punya prinsip, ini kan hidup saya, gak ada urusan hidup kamu. Padahal ending-endingnya kalau ada masalah dia akan minta tolong. Ya. Apa yang bisa menjadi perenungan di sini? Setiap kehidupan manusia benar ada naik dan turun. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi di antara kisah Rehabeam ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tuh diberikan kesempatan setiap hari. Dalam mengambil keputusan, dalam menentukan kita mau bergaul sama siapa. Lalu kemudian kita akan membawa essence atau wewangian mana nih? Wewangian dari dunia atau wewangian yang sorgawi? Kalau kita membawa essence dari sorga, berarti kita harus nempel ke kerajaan sorga. Kita harus pastikan kita jalan di bawah tuntunan hadirat Allah. Tapi kalau kita mau bawa esensnya dunia, ya berarti kita hanya mengikuti apa yang kita mau sesuai dengan dunia tawarkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang solid di hadapan Tuhan, dan kita juga bisa melihat apakah ini
mempengaruhi kehidupan saya semakin buruk atau semakin baik. Betul, setiap orang diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Tetapi saudara, sehebat-hebatnya seorang manusia memperbaiki hidupnya, tapi kalau tidak mengandalkan hikmat Allah, dia akan jatuh dalam dosa lagi. Ya. Jadi setiap kita ini masih bisa jatuh dalam dosa, tapi gak usah khawatir. Kenapa? Karena kalau kita berpegang teguh pada Tuhan, lalu kita mengandalkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tertulis dalam kitab suci, karena kita mengerti isi dari kitab suci, maka saya percaya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Mari kita mulai berpikir kritis mengenai hal ini, yaitu apa? Ketekunan. Tadi ada tulisan Rehabea mengikuti jejak ayah dan kakeknya, ya, Daud dan Salomo dan Daud itu selama 3 tahun. Tapi 3 tahun berarti lepas 3 tahun dia sudah tidak mengikuti lagi. Karena ditulisnya cuma 3 tahun. Apakah benar? Jawabannya besok. Tapi yang pasti, angka 3 tahun itu berarti adalah angka limit. Kenapa limit? Karena dia yang membatasi itu. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anak, kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhannya jangan pakai limit, jangan pakai batas waktu. Kalau kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja, jangan pakai limit. Tuhan, pokoknya Tuhan kalau nanti Tuhan kerjakan ini, tapi kalau enggak, jangan pakai limit. Tuhan kita jangan diancam-ancam Bapak Ibu. Ya. Karena yang pasti saudara, ketekunan itu membutuhkan unlimited time, tanpa batas waktu atau waktu yang tidak terbatas. Semakin kita tekun mencari wajah Tuhan setiap pagi, mengikuti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari, itu akan menghindarkan kita dari kejatuhan, baik dalam sikap, dalam pikiran, perkataan, dan juga kehendak. Karena sebaik-baiknya saya berusaha, tidak akan sebaik kuasa Tuhan yang akan menguatkan saya. Yuk katakan sama-sama dengan Abuna. Sebaik-baiknya saya berusaha, tidak akan sebaik kuasa Tuhan yang menguatkan saya. Mari kita renungkan, kita pejamkan mata. Apa yang selama ini membuat anak-anak mudah jatuh? Apa yang selama ini membuat Bapak Ibu mudah jatuh? Kalau engkau sering jatuh bangun di hal yang sama, berarti engkau masih dalam proses, dalam tahap engkau berusaha sebaik mungkin yang kau bisa. Mulai saat ini, jadilah partner Tuhan yang solid. Engkau berusaha sebaik mungkin menjauhi kejahatan, sebaik mungkin untuk tekun di dalam tuntunan firman Tuhan yang sudah engkau dengar dan dapatkan setiap pagi. Dan engkau juga izinkan intervensi kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Engkau mulai buka, andalkan Tuhan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Dan mari kita bertekun tanpa batas waktu. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi dan meliputi kehidupan kita. Bagi yang sakit, kami masih berdoa untuk Ibu Duma Siburian. Sekalipun didiagnosa penyakit tipes, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada Ibu Duma. Bilur-bilurnya menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan pemulihannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan menopang kehidupan Ibu Duma. Kami berterima kasih Ibu Dora Gunawan sudah disembuhkan dari penyakit kepalanya, vertigonya. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami juga berterima kasih dan berdoa sekalipun Ibu Hirma hari ini tidak hadir karena masih mengurus anaknya, tetapi Tuhan melalui Ibu Biho kami mau menitipkan, diberkatilah Ibu Hirma karena hari ini ulang tahun. Diberkatilah Ibu Hirma dalam
posisinya sebagai seorang ibu, seorang anak, seorang menantu, dan juga hamba Tuhan dan pelayan gereja. Diberkatilah kekuatannya. Kiranya Tuhan akan membangkitkan motivasinya kembali. Sehingga apa yang sudah diraih oleh Ibu Hirma sesungguhnya itu belum apa-apa. Karena Tuhan masih ingin mengintervensi kehidupannya. Dan biarlah hari ini engkau memberikan bingkisan kado yang indah untuknya. Apa yang direncanakan Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan apa yang dikhawatirkan Tuhan akan buktikan itu tidak akan terjadi. Dan Bapak Ibu, anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menjadi partner Tuhan yang solid. Kita berusaha sebaik mungkin dan kita izinkan kuasa Tuhan yang terbaik menguatkan setiap kita. Agar kita menjadi orang-orang yang tetap tekun tanpa batas waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah janjinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kekuatan dan kehidupan, damai sejahtera dan pengharapan. Barang siapa yang memberi dengan sukacita di dalam Tuhan akan menuai janji Tuhan dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, kemarin ada yang bertanya kepada Abuna, Abuna pengennya sih bisa ikut nih, tapi kayaknya kalau September masih dalam pertimbangan. Lalu kemudian bertanya kepada Abuna, bedanya apa Abuna kalau misalnya saya, kan sama aja ya Abuna kalau nggak sama Abuna. Nah, Abuna cuma bisa jawab begini nih, mungkin ziarahnya tujuannya sama, tetapi karena Bapak dan Ibu sudah ikut BW dan mengolah dan menggali apa yang ada di tanah perjanjian ini dengan begitu dalam, Abuna cuma bisa katakan kalau kita berziarah bersama, ini untuk saya nggak bisa sebutkan namanya, untuk Bapak Ibu yang menanyakan kemarin, kalau kita berziarah bersama di September nanti, rasanya pasti akan beda. Beda dengan tanpa Abuna. Kenapa? Karena kita sudah ngebahas lebih dulu. Ya, dan saya percaya kalau kita berani menabur, kita berani mengambil sebuah challenge dari Tuhan, sebenarnya itu ujian. Karena kebanyakan manusia hanya cari waktu sempatnya saja. Tapi kalau kita berani menginvestasikan waktu, kita berani keluar dari zona nyaman kita, lihat bagaimana Tuhan akan membuka sebuah terobosan yang di luar akar pikiran kita. Itu yang Roh Kudus taruh dalam hati. Ya, jadi itu jawabannya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, terima kasih, tetap setia. Besok pagi kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih teman semua. Ibu atas doanya. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Kalau gitu tetap semangat kita apa Bapak Ibu? Kita katakan sama-sama. Jangan kasih kendor. Abuna, Abuni, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, makasih. Tuhan Yesus berkati kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam buat Ibu Hirma ya Bu Biho. Ulang tahun untuk Bu Hirma. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. terima kasih Pak. Halo. Terima kasih. Tuhan Halo. berkati.